Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan poin-poin dalam PKM Kewirausahaan dengan judul Baetik atau Banana Peel Plastik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Puspitasari dengan NIM akhir 183 dan dua rekan saya yaitu Nur Fadila Fari dengan NIM akhir 1665 dan Muhammad Fatan Koriban dengan NIM 183. Tugas ini dibuat guna memenuhi nilai UCP 3. Materi yang kami bahas kali ini memuat tentang yang pertama latar belakang, yang kedua gambaran umum rencana usaha, yang ketiga analisis pasar, yang keempat strategi dan rencana pemasaran, yang kelima analisis keuangan, dan yang terakhir metode pelaksanaan. Selanjutnya ada latar belakang dari produk PKMK ini. Latar belakang dari produk ini adalah banyaknya produsen yang menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk dijadikan kemasan produk yang dibuatnya. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan sampah plastik yang semakin lama semakin bertambah. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sumber yang sama menyebutkan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Banyaknya sampah plastik dapat membahayakan lingkungan, khususnya pada lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah plastik, karena sifat plastik yang sulit terurai. Apabila sampah plastik sudah terurai pun, akan terjadi permasalahan baru karena tingkat kesuburan tanah dapat berkurang. Kita dapat dengan mudah menemukan limbah industri, karena industri selalu melakukan produksi secara besar-besaran, sehingga dapat menghasilkan limbah yang tak bisa dibilang sedikit. Contohnya, limbah kulit pisang yang dihasilkan dari industri cemilan dan industri pangan sejenisnya. Mayoritas dari industri-industri ini hanya memanfaatkan bagian dalam buah saja dan membuang kulitnya tanpa memanfaatkannya kembali. Seperti limbah-limbah lainnya, limbah-limbah kulit pisang tidak dimanfaatkan kembali dapat mengakibatkan penumpukan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Oke, bahasan berikutnya ada gambaran usaha rencana umum. Baetik atau banana peel plastik merupakan produk kemasan makanan berupa plastik yang terbuat dari limbah kulit pisang. Kulit pisang sendiri sebenarnya mengandung vitamin B6, B12, kalium, magnesium, serat, dan protein, sehingga kulit pisang masih terbilang aman untuk dikonsumsi. Zat pati yang dimiliki oleh kulit pisang ini membuat kulit pisang dapat diolah menjadi bioplastik. Meskipun wujudnya hampir sama, namun produk plastik ini lebih aman dan dapat diuraikan dengan mudah. Bahkan plastik jenis ini dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang dikemas menggunakan plastik ini. Usaha ini dibuat bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja, namun juga sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap lingkungan, di mana pada saat ini tak jarang kita temui berbagai kemasan yang terbuat dari plastik konvensional yang sulit diuraikan, terutama pada kemasan makanan. Menentukan jenis plastik yang baik untuk dijadikan kemasan makanan pun sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produsen makanan yang memilih untuk menggunakan plastik konvensional untuk dijadikan kemasan. Padahal plastik konvensional tidak cocok jika dijadikan sebagai kemasan makanan. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fatan Koriban. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar dari produk yang kami tawarkan yaitu seluruh produsen makanan ringan yang membutuhkan plastik sebagai kemasan untuk produknya. Kemudian target pasar dari produk yang kami tawarkan yaitu ditujukan kepada para produsen makanan yang menggunakan plastik sebagai kemasan makanan yang diproduksinya. Kemudian positioning. Positioning dari produk yang ditawarkan yaitu menggantikan kemasan plastik konvensional atau plastik yang sulit terurai sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Next slide. Berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan dari produk kami. Yang pertama, produk ini adalah produk eco-friendly atau produk ramah lingkungan. Kemudian produk ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Produk ini juga aman dipakai sebagai pembungkus makanan. Kemudian produk ini dapat memperpanjang waktu simpan makanan. Berikutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan atau kekurangan dari produk ini yang pertama adalah harga akan sedikit lebih mahal dari plastik pada umumnya. Kemudian daya tahan produk yang tidak tahan lama dibandingkan produk plastik konvensional. Kemudian opportunities atau peluang. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik bisa menjadi peluang untuk produk ini. Kemudian pesaing yang membuat produk serupa jumlahnya masih sedikit. Dan kemudian bahan baku untuk produk ini mudah didapatkan yang menjadikan peluang untuk produk ini. Kemudian threat atau ancaman. Kebiasaan masyarakat menggunakan plastik konvensional itu masih sangat sulit untuk dirubah. Mindset masyarakat masih terbiasa menggunakan plastik konvensional daripada plastik ramah lingkungan. Jadi ini menjadi ancaman ataupun tantangan untuk produk ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dan rencana pemasaran. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk yang kami tawarkan yaitu kemasan makanan plastik biodegradable yang terbuat dari kulit pisang. Kemudian untuk tempat atau place, kami belum memiliki rencana untuk membuka toko offline karena beberapa pertimbangan. Jadi di awal produksi, produk kami akan dipasarkan melalui platform e-commerce seperti misalnya Shopee dan Tokopedia. Kemudian untuk price atau harga yang ditawarkan yaitu terdiri dari dua macam, yang terdiri dari dua variasi. Untuk variasi pertama, ukuran 15 kali 16 cm dengan harga Rp12.000. Dan ukuran yang kedua, 15 kali 18 cm dengan harga Rp14.000. Kemudian promosi. Untuk mengenalkan produk kami kepada masyarakat umum, kami akan melakukan promosi melalui media sosial dengan official account di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Next slide. Analisis keuangan yang kami gunakan, yang pertama adalah BEP. BEP adalah suatu keadaan impas di mana jumlah pendapatan sama dengan biaya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam posisi ini usaha atau bisnis tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Yang berikutnya B/C ratio.
perbandingan antara pendapatan dengan biaya produksi. Perhitungan benefit atau cost ratio ini dapat dilihat dari suku bunga. Sebuah usaha atau bisnis dikatakan menghasilkan keuntungan apabila benefit per cost ratio lebih dari 0,3. Next slide. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai BEP unit. Yang pertama, untuk produk dengan variasi ukuran 15 kali 16 cm, analisis BEP unitnya adalah sebagai berikut. Dengan fixed cost 1.619.500, kemudian harga per unitnya 12.000 dengan variable cost 390. Maka BEP unitnya adalah sebesar 140 unit. Untuk produk varian kedua yaitu dengan ukuran 15 kali 18 cm dengan fixed cost dan variable cost yang sama, kemudian dengan price 14.000. Maka BEP unit untuk varian kedua adalah sebesar 119 unit. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Fadila. Ini saya akan menjelaskan BEP nilai. Untuk ukuran 15 kali 16 dengan price unit 12.000, BEP nilainya yaitu sebesar Rp1.673.902. Sedangkan untuk ukuran 15 kali 18 dengan price per unit 14.000 memiliki nilai BEP nilainya yaitu Rp1.666.152. Selanjutnya metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yaitu tahap yang dilalui sebelum dilakukannya proses produksi. Pada tahap ini, kami mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini, seperti menyiapkan strategi pemasaran dan memikirkan cara untuk membuat produk menjadi lebih unik dan menarik. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yaitu tahap di mana kami melakukan proses pembuatan produk yang diawali dengan menghaluskan bahan baku, yaitu kulit pisang. Setelah itu, kulit pisang diberikan sedikit air dan diperas untuk diambil patinya. Pati kulit pisang inilah yang nantinya digunakan untuk membuat plastik degradable. Pati kulit pisang ini kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan ditambahkan bahan-bahan lain hingga mengental. Setelah mengental, adonan dicetak lalu dikeringkan. Kemudian dilakukanlah proses pengemasan dan pengujian standar kualitas. Apabila produk lulus uji kualitas, barulah kami memasarkan produk melalui media sosial dan platform e-commerce. Selanjutnya, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengukur jalannya bisnis, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu pengontrolan terhadap produk melalui informasi dari konsumen secara langsung mengenai kualitas produk, pelayanan harga, serta promosi yang dilakukan. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dilakukan pembenahan dan pengembangan agar bisnis ini terus berlanjut. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Lokasi produksi. Tempat yang akan digunakan untuk memproduksi produk ini yaitu di kediaman salah satu anggota kelompok kami yang berada di Gunung Sindur, Bogor. Selanjutnya, perancangan produksi. Alat-alatnya yaitu blender, wajan, spatula, nampan, gelas ukur, sendok teh, sendok makan, kompor, dan oven. Selanjutnya, bahan-bahan ada kulit pisang, tepung maizena, air, garam, cuka, NaOH, gliserol, dan pewarna makanan. Selanjutnya, yang terakhir, kapasitas produksi. Target produksi produk kemasan batik ini setiap harinya yaitu sebanyak 25 piece per hari. Kemudian produk ini dijual kepada konsumen dengan harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per piece, sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama yaitu cuci kulit pisang sampai benar-benar bersih, lalu rendam kulit pisang ke dalam air garam selama kurang lebih 12 jam. Selanjutnya tiriskan kulit pisang dari air garam,
potong kecil-kecil, kemudian haluskan menggunakan blender dengan tambahan air secukupnya. Lalu peras kulit pisang yang sudah dihaluskan untuk diambil patinya. Masukkan 100 ml pati kulit pisang ke dalam wajan, lalu tambahkan 2 sendok teh tepung maizena dan cuka. Panaskan adonan selama kurang lebih 15 menit di atas api kecil sambil terus diaduk sampai adonan mengental. Cetak adonan pada nampan atau alas datar secara merata, lalu keringkan di bawah sinar matahari selama 12 jam atau bisa juga dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 180 derajat selama 6 jam. Dan terakhir, pres lembaran plastik hingga berbentuk kemasan. Selanjutnya, jadwal kegiatan persiapan dilakukan pada bulan pertama, pelaksanaan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, uji pasar 1 dan kedua dilakukan pada bulan ketiga, rekapitulasi data hasil pelaksanaan program dilakukan pada bulan keempat, dan pembuatan laporan juga dilakukan pada bulan keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.